خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Kenapa Maria tersendat-sendat membacanya? Susah, nak. Pasti banyak bercanda ini ya. Jadi kalau mau mengaji jangan banyak bercanda ya. Anak-anakku ya, Cok Edo, ya, Larissa. Iya, Baik, terima kasih ya Maria, Fikri. Jadi dalam ayat itu bagian terakhir Allah menjelaskan, memerintahkan kepada hambanya untuk menjalin hubungan silaturahim. Pada awal dari ayat tadi, Allah menyarankan bahkan menerangkan ya terbentuknya sebuah keluarga, lahirnya keluarga. Inilah yang kemudian menjadi ada istilah silaturahim. Bagaimana membentuk keluarga itu? Nah, tentu dengan pernikahan yang diawali dengan khitbah. Gitu. Yang diawali dengan khitbah, meminang. Setelah meminang, cocok. Kemudian menikah. Setelah menikah, kemudian memiliki keturunan. Nah, keturunannya inilah yang jadi anak, menikah lagi, jadi keponakan, ya, menjadi cucu. Nah, inilah yang disebut silaturahmi, silarahim. Hubungan silaturahim atau silaturahmi itu hubungan kerabat. Gitu. Jadi dalam surah An-Nisa ini dijelaskan seperti itu. Di akhir ayatnya adalah Allah memerintahkan untuk ya menjalin hubungan silaturahim. Tapi di bagian awal ayatnya Allah memerintahkan kepada hambanya menerangkan proses bagaimana membangun silaturahim. Gitu. Abi, gimana caranya kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang non-muslim? Oh gitu. Tetap kita bisa menjalin karena ada hubungan darah sebatas bahwa dia adalah saudara. Ya, misalnya, itu saudaraku. Abi punya keluarga non-muslim. Ibu Abi muslim, kakaknya non-muslim, ibunya non-muslim. Gitu. Abi antar ingin ketemu ibunya. Sedang sakit. Ya nenek suka banget sama Abi. Abi datang, ya. Tidak ngapa-ngapain di situ. Kenapa? Ini pernah jadi ibuku, bahkan bukan bekas. Ini ibuku. Ya menghormati dia sebagai manusia, ada hak bagi non-muslim, yaitu apa? Perhatiannya, kunjungannya, dan sebagainya sebagai anak. Udah sebatas itu aja. Tapi tidak mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan akidah yang kita anut. Gitu. Kalau ya silaturahmi dengan yang selain muslim juga tetap harus dijaga. Ya. Nah, gimana sih keutamaannya kalau misalkan bagi kita yang muslim, apakah ada keutamaan, terus bagi dia juga yang non muslim yang kita silaturahmi itu ada juga gitu. keutamaan atau bagaimana? Jadi keutamanya banyak. Yang pertama, bisa mengantar kita ke surga. Itu. Jadi ketika Rasul ditanya, perbuatan apa yang bisa memasukkan aku ke surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, engkau menyembah Allah. Itu pertama, salat. Tidak menyekutukan Allah.
Nah, kemudian menjalin silaturahmi. Gitu. Kemudian yang kedua, dilapangkan rizki. Orang saling silaturahmi, dilapangkan rizki. Ih, kebetulan kamu datang. Kenapa? Datang bawa masalah, anaknya belum iuran. Ini ada kebetulan rizki. Atau orang datang bawa hadiah, ya. Kebetulan kamu datang, kita lagi butuh ini. Ada nih rizki. Yang namanya saudara saling memikirkan. Yang ketiga, dipanjangkan umur. Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Oh, maksudnya panjang umur bagaimana? Ya, ketemu keluarga. Kan ibadah tuh. Kemudian 1 jam bertemu, ngobrol, menasehati dan sebagainya. Kemudian bersalaman, mengucapkan salam. Keduanya digugurkan dosanya. Nah, selama 1 jam itu nilai ibadahnya sangat besar. Jadi umurmu 1 jam itu beroleh pahala di sisi Allah. Gitu. Beda. 1 jam mancing doang. 1 jam ngerumpi. Dosa 1 jam. Umurmu pendek ibadah, banyak maksiat. Pernah ya silaturahmi dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Ya kan? Nah, datang ke Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Aku mengunjungi ibuku. Pada ibuku ya, masih non muslim gitu. Asma ya, Asma itu anaknya Abu Bakar. Dia ingin mengunjungi ibunya yang ketika itu ibunya masih musyrik. Apa kata Rasulullah? Ya, tetap. Kamu tetap harus jalin hubungan dengan ibu. Maka aku boleh, ibuku masih musyrik. Kamu boleh menjalin hubungan. Tetap. Itu. Tapi tidak mengikuti ajarannya, tidak taat perintah-perintahnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk kalau disuruh maksiat kepada al-khaliq. Jadi meskipun ibunya melahirkannya, tapi tidak boleh mengikuti ritual agamanya atau keyakinannya. Jadi mengibrah dari peristiwa Asma ini, kita tidak boleh memutus silaturahmi kepada hubungan kerabat tadi. Namun putusnya karena beda akidah. Gitu. Maka dikatakan murtad kepada Kan'an. Karena Kan'an tidak taat kepada bapaknya, Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap ingin, itu anakku, ingin menolong gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pandai menjalin silaturahmi dengan keluarga. Silah uhuwah dengan tetangga. Uhuwah Islamiyah menyatukan kaum muslimin sedunia. Tampak nanti kalau pergi haji.